أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, baru saja kita melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu sholatul fajr, sholat subuh. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan tersebut. Ibadah yang begitu mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya. Itu sholat sunnahnya doang, ya. Apalagi sholat subuh yang telah kita lakukan tadi. Wong sholat sunnahnya aja 2 rakaat sebelum subuh, itu kata Nabi apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya. Semoga salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang anjuran menggali kuburan, memandikan mayat dan mengkafaninya. Kita sudah uraikan pula bahwa segala macam yang dibutuhkan oleh si mayit tersebut, oleh jenazah tersebut, maka itu dikeluarkan hukum asalnya dari harta miliknya. Itu hukum asalnya. Sebelum dibagikan harta warisan milik si mayit tersebut, jenazah tersebut, maka terlebih dahulu diambil sesuai dengan keperluan dari apa-apa yang dibutuhkan, dari pembelian kain kafan, ya, kemudian perkara-perkara yang lainnya berkaitan dengan penguburannya. Karena sebagian tempat misalkan dibutuhkan pembayaran untuk tempat pemakamannya, maka semua dari perkara-perkara yang dibutuhkan tersebut harus diambil dari harta si jenazah tersebut, ya, orang yang meninggal tersebut. Kemudian setelah itu barulah, ya, dilihat wasiat-wasiatnya. Kalau ada wasiat yang dia tulis, tolong berikan 1 juta ini kepada bapak ini, kepada ibu ini tolong sumbangkan 1 juta.
Nah, itu semua harus dilaksanakan dulu wasiat-wasiat. Kemudian setelah itu dilihat lagi apa? Utang-utangnya. Ya, utang-utang si mayat tersebut. Kemudian setelah itu kalau sudah beres barulah hartanya itu dibagikan kepada ahli warisnya. Ya. Tapi kalau di sana kemudian ada anak dia ataukah sahabat dia ataukah orang-orang dari kalangan kaum muslimin, dia katakan sudah untuk pembelian kafan, prosesi ini semuanya saya yang tanggung. Ya alhamdulillah. Berarti apa? Jangan dikeluarkan dari hartanya. Itu kalau ada yang mau nanggung, ya silakan. Itu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya tentang keutamaan mensolati jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman, ke kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin." Barang siapa yang mensolati jenazah. Ya, kalau dalam bahasa Arab, janazah boleh juga dibaca jinazah. Dua-duanya boleh. Itu bahasa yang masyhur di kalangan Arab. Man shalla ala janazatin. Man shalla ala jinazatin, boleh dua-duanya. Man shalla ala janazatin walam yatsba'ha falahu qiratun. Barang siapa yang mensolati jenazah walam yatsba'ha, dan dia tidak mengantarkannya, tidak mengantarkan sampai ke kuburan, falahu qiratun, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Kalau dia solatih jenazah tersebut, kemudian dia antarkan pula sampai ke pemakamannya, sampai selesai prosesi pemakamannya, sudah selesai kuburannya, ya sudah dimasukkan, kemudian ditimbun kembali, maka untuk orang-orang yang melakukan amalan ini, kata Nabi, falahu qiratan, maka untuknya 2 qirat. Qila wa mal qiratan. Kemudian karena penasaran, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, wa mal qiratani, apa sih itu 2 qirat? Ya, katanya yang sholatin tidak ngikut ke pemakaman, ngantarin, maka dapat 1 qirat. Kalau dia sholatin kemudian dia ikuti jenazahnya tersebut sampai selesai prosesi pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Apa ini qirat? Maka para sahabat bertanya, wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mithlu uhudin. Pahala qirat itu seperti yang paling kecilnya adalah apa? Pahalanya seperti gunung Uhud. Ya, Bapak Ibu pernah lihat gunung Uhud? Hah? Yang sudah pernah alhamdulillah, yang belum pernah semoga cepat-cepat Allah mudahkan ke sana nanti dia. Pergi umroh biar lihat. Kalau enggak, lihat di YouTube. Ya. Panjangnya Ibu, panjangnya Bapak 7 kilo. Ya, 7 kilo. Lebarnya berapa? Lebarnya berapa? 3 kilo. 3 kilo. Tingginya sekitar 1050 meter. Subhanallah. Segede gitu. Ya, segede gitu. Pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan amalan ini. Ya, jadi nggak sembarangan. Makanya Bapak Ibu lihat ya, kalau orang pergi di Mekah, ada yang meninggal atau di Madinah, di Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, orang berlomba-lomba itu. Pernah lihat nggak Ibu? Ikut semua ya, ingin mereka. Dan juga itu terjadi alhamdulillah di beberapa tempat termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang yang semangat itu paham dia akan keutamaan ini. Ya,
Ada yang meninggal, dia datang, dia sholatin, kemudian dia apa? Ikuti iringan jenazah tersebut sampai dalam prosesi apa? Pemakaman. Wah, itu pahalanya luar biasa. Ya, dia sabarkan dirinya untuk ikut sholat. Ya, bapak ibu yang sering umroh itu sering dengarkan itu. Setelah sholat wajib, apa? Ada pengumuman kita akan sholat jenazah. Ya, makanya jangan diabaikan itu. Ikut, itu pahalanya luar biasa. Ya, kalau kita bisa ngikutin, ngantarin ke pemakamannya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya alhamdulillah sudah dapat 1 qiraat. Ya, 1 qiraat tadi apa? Sebesar gunung Uhud yang gedenya tadi itu, panjang 7 kilo, lebar 3 kilo, tingginya berapa? 1050 meter. Di dalam riwayat yang lain, ibu, bapak, dalam redaksi hadis ini itu terdapat tambahan, man sholla ala janazatin imanan wahtisaban. Itu ada tambahannya di riwayat yang lain. Barang siapa yang sholat jenazah, jenazah siapa di sini? Muslim atau kaum muslimah, bukan semua jenazah. Tapi yang diinginkan di sini apa? Muslim, jenazah muslim, ya, dan muslimah. Katanya barang siapa yang sholat jenazah, ya, imanan wahtisaban, yang dilandasi, didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Jadi nggak boleh ikut-ikutan sholat jenazah itu karena riya, nggak boleh. Karena ingin dilihat orang, nggak boleh. Tapi apa? Harus kita ikhlaskan karena Allah, karena itu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk pengguguran kewajiban kita terhadap hak saudaranya kita. Itu haknya saudara kita itu. Ketika mereka wafat, kita sholati, itu haknya mereka itu. Ketika mereka wafat, maka kita ikuti dalam prosesi pemakamannya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya itu juga terkadang bertanya-tanya, ya mohon maaf, terkadang bertanya-tanya, kok setiap saya mendapati sholat jenazah itu ada sebagian orang nggak mau ikut sholat. Saya juga bertanya, ini kenapa? Apakah laki-lakinya sedang haid atau gimana? Ya, kenapa mereka nggak ikut? Saya juga nggak tahu. Kenapa? Padahal sholat jenazah itu kewajiban kita semuanya. Kewajiban kita semuanya. Sholat jenazah itu tidak dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, enggak. Ayo kaum muslimin, kaum muslimat ikut sholat jenazah itu. Ya, jangan orang sholat jenazah di dalam, bapak ibunya asing ngobrol di luar, ikut. Kecuali perempuan yang sedang haid, ya mungkin. Tapi kalau laki-laki, nggak tahu apa alasannya. Ya bapak, pernah lihat nggak bapak ibu? Pernah lihat bapak ibu? Hah? Orang sholat jenazah di masjid, tapi bapak ibunya sebagiannya ngobrol di luar. Saya nggak tahu apa alasannya. Ya, kalau perempuan mungkin nggak ikut, bisa jadi mereka sedang halangan. Tapi yang laki-lakinya, saya nggak tahu apa alasannya. Ya, kalau alasannya mereka, janganlah Ustaz, kami banyak dosa, nggak berhak dan layak ikut, nggak boleh, itu salah. Ya, ayo cepat berwudu, kemudian ikut bareng-bareng bersama kaum muslimin, kita sholat berjamaah, menunaikan haknya saudara kita. Ya, karena dalam sholatnya kita terhadap jenazah saudaranya kita itu ada doa-doa yang kita selipkan buat dia. Ya, dan akan berlalu juga bersama kita. Semakin banyak orang yang ikut mensolati sebuah jenazah dari kalangan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi syafaat buat saudaranya itu. Jadi berlaku baik kepada sesama muslim itu bukan hanya ketika dia masih hidup doang, tapi kita pun akan bisa terus melakukan kebaikan, kemanfaatan untuk saudaranya kita walaupun dia sudah wafat. Ya.
Jadi di dalam hadis ini ya kita bisa mengambil pelajaran tentang apa? Al-hathu 'ala sholati lil mayyit wattiba janazatihi. Dorongan untuk kita sholat terhadap jenazah saudaranya kita, kaum muslimin dan muslimat. Demikian pula dorongan dan anjuran untuk mengikuti jenazahnya. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ada perkara yang betul-betul harus kita perhatikan dengan seksama. Apa yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Jadi kalau kuburannya itu dekat dengan masjid tempat sholatnya kita, jenazah misalkan disolatkan di Masjid As-Salam ini, kemudian kuburannya dekat, maka yang dianjurkan itu apa? Gotong jenazah itu jalan kaki. Yang paling bagus, ya, itu yang paling bagus. Kenapa? Biar yang pertama alasannya, biar orang-orang yang melihat jenazah tersebut di jalanan akan turut mendoakannya. Itu faedah yang pertama, ya. Kata para ulama, kalau tempatnya lebih dekat, kuburannya lebih dekat, maka disarankan, gak wajib, dianjurkan yang bopong bawa pakai apa? Jalan kaki, keranda, biar orang doakan. Ada yang meninggal itu, doakan. Yang kedua, biar menjadi pelajaran yang masih hidup, bahwa kita itu nasibnya akan sama dengan dia, bahwa kita itu kelak akan dibawa pula menuju kuburan, ya. Jadi orang-orang yang sedang minum kopi langsung teringat dia, mati juga kita nanti, ya. Lagi nongkrong lewat jenazah, mati juga nanti kita. Bahwa kita hidup di dunia tidak untuk apa? Selamanya. Bahwa kesehatan, masa muda itu bukan jaminan kita panjang umur. Sampai kapan sih Bapak Ibu kita hidup di dunia ini? Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Besok tiba ajal, habis semua kisah-kisah kita di dunia ini. Ya Bapak Ibu, gak ada jaminan. Kemarin Bapak Ibu ada dengar berita enggak? Orang pergi kantor nih di Pondok Indah, mungkin dengan optimisnya dia, dengan beragam rencana dia di hari itu di kantornya ingin lakukan ini, ternyata apa? Takdir berkata lain. Di perjalanan tumbang mobil, mati di tempat. Dan itu semuanya tidak menutup kemungkinan terjadi kepada kita. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan lalai terhadap yang namanya ajal kematian. Sama semua kita. Enggak ada jaminan. Kita enggak tahu kapan datang ajal menjemput. Yang repot kalau kita itu belum siap kemudian dipanggil oleh Allah. Yang repot itu kalau kita sering nunda tobatnya kita. Ajal itu enggak lihat, ini Bapak Muhammad sudah siap mati ini, kita cabut aja nyawanya. Ini Ibu Siti udah siap katanya, udah siap meninggal ini, udah cabut. Nggak ada. Itu semuanya apa? Rahasia Allah itu. Ada yang tahu itu? Nggak ada satu jiwa pun yang bakalan tahu di mana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara Allah untuk mewafatkan kita di tempat yang sudah ditakdirkan. Ya. Ada orang yang jatah matinya itu dia di Mekah, dibuat dia oleh Allah mudah untuk apa? Daftar umroh. Padahal sebelumnya nggak pernah dia terpetik untuk bisa apa? Umroh haji, nggak pernah. Tapi karena sudah dasarnya Allah sudah tetapkan dia bakalan mati di kota Madinah, akhirnya apa? Dimudahkan semua itu. Dapat rezeki, daftar umroh, tahu-tahunya tiba di sana, ya alhamdulillah, semoga husnul khotimah. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari sini apa?
tidak seorang pun yang bisa menebak dan mengetahui di mana dan kapan dia meninggal dunia. Hati-hati Bapak, Ibu, nasihat buat kita semuanya. Nasihat buat kita semuanya. Bahwa di dunia ini bukan akhir dari kehidupan kita. Masih ada kehidupan barzakhiyah alam kubur. Masih ada kehidupan yang kekal abadi pada hari kiamat. Nah, itulah kehidupan yang kekal abadi. Enggak ada lagi kematian. Enggak ada lagi penderitaan kalau kita masuk surga. Nah, enggak ada lagi keluh kesah, enggak ada lagi pening, pikirkan sembako, enggak ada lagi. Kalau masuk apa? Surga. Hanya kenikmatan-kenikmatan. Tapi yang bahaya kalau kita masuk neraka. Enggak ada istilah istirahat. Semua tentang siksaan. Itu aja. Ya, cuma dua. Surga ataukah neraka. Dua aja itu. Surga ataukah neraka. Kemudian perkara yang kedua juga yang ingin kita ingatkan. Ya. Jadi Ustaz, gak boleh dong bawa mobil ngantarin jenazah. Boleh hukumnya, boleh. Cuman tadi yang kita katakan, kalau tempat pemakamannya lokasinya dekat, maka para ulama menyarankan lebih bagus dipotong. Kalau mau pakai mobil, ya silakan. Ya. Tapi kalau jauh tempatnya, dari sini ke Tebet, ya nggak mungkin jalan kaki. Jangan katakan ikutin sunnah Nabi, enggak. Ya, bawa pakai mobil. Yang kedua yang ingin kami ingatkan, tolong dong bapak-bapak rombongan yang bawa jenazah itu jangan nyakitin orang di jalanan. Kan kadang apa dia? Brutal banget. Ya, kadang egonya luar biasa. Mentang-mentang bawa mayat, dia membuat mayat yang lainnya juga yang baru. Itu nggak boleh, zalim. Itu perkara yang terkadang kita kurang gubris. Padahal ngantar jenazah itu pahala yang besar. Kok kita rusak dengan perbuatan zalimnya kita kepada orang lain? Kadang malah subhanallah sampai dipukul pengendara yang lainnya. Ya. Apa salahnya untuk kita jalan pelan? Oh, sudah mati ini. Mau kita cepat lambat juga nggak bakalan hidup dia. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan sampai itu penerapan dalilnya itu asri'u bil janazah. Berjalan cepatlah kalian. Ya jalan cepat. Dengan syarat apa? Tidak membahayakan jenazah tersebut. Tidak sampai jatuh. Yang kedua, penerapannya itu kepada apa? Ketika berjalan. Nah kalau kendaraan penuh, ya jangan dipaksakan. Orang meninggal. Beda halnya mungkin ketika bawa mobil orang yang sakit, itu mungkin ya, walaupun juga tetap ada aturan-aturannya. Jangan tolong orang yang sakit kemudian kita mencelakakan orang yang lain juga. Lihat-lihat kondisi semuanya. Untuk orang yang meninggal ini alangkah baiknya kita tuh apa? Berjalan aja, ya, bunyikan serenahnya itu, ya, biar orang buka jalanan. Kalau enggak, jangan dicaci maki dong orang. Ya, jangan sampai dipukul, dipecahkan kacanya. La ilaha illallah. Ya. Jadi ini juga ya semua kita, masyarakat kita semuanya harus bekali diri dengan pengetahuan seperti ini. Hati-hati menzalimi orang, bisa jadi juga itu orang sedang buru-buru, ya, istrinya sakit, anaknya sakit, kan kita nggak tahu. Kemudian kita hentikan, kemudian kita ganggu, kemudian kita zalimi, na'udzubillah. Wattaqu dzulman fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati. Kalau sampai dia ngomong, ya Allah, kok orang itu zalim banget sih. Bayangkan, padahal kita sedang ngantarin jenazah loh. Yang ini tadi apa Ibu? Falahu qiratan, untungnya 2 qirat. 2 pahala sebesar gunung Uhud. Tapi kita rusak. Kita hancurkan pahala tersebut dengan apa? Kezaliman kita kepada orang lain di jalanan. Ya.
Bayangkan kalau sampai dia doakan kita di jalan tersebut, ya, karena kezaliman kita, karena tergoresnya hati dia, karena perbuatan. Coba ngomong yang baik, enggak Pak, tolong berikan jalan, kan enak. Dibandingkan caci maki, ya, dibandingkan perbuatan anarkisnya kita. Jadi ini sekali lagi perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Kemudian ketika sudah sampai di kuburan, ini juga adab-adab yang harus diperhatikan. Kalau sudah sampai di kuburan, sebelum masuk, maka apa? Doa. Doa. Assalamu alayka ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna lakum wa inna lana lakum lalahikun. Selamat, keselamatan untuk kalian wahai para penghuni kubur, dan insya Allah kami pun bakalan nyusul kalian, nyusul kita. Itulah tempat terakhirnya kita di dunia itu. Ya, jadi sebelum masuk di kuburannya kaum muslimin, baca doa itu. Kemudian yang kedua, ibu, bapak, tolong diperhatikan, jangan sekali-sekali injak kuburan, apalagi dudukin. Itu nggak boleh itu, nggak boleh, ya, nggak boleh, nggak boleh, ya, duduk, lewatin, injak kuburan, itu nggak boleh. Itu seorang muslim hidup dan matinya itu tetap terjaga kehormatannya. Sekali lagi, seorang muslim itu hidup dan matinya tetap terjaga apa? Kehormatannya. Itu banyak sekali kami lihat kadang ngantarin jenazah, ngobrol di atas kuburan. Dia dudukin kuburannya, nggak boleh. Harus diingatkan, Bapak, jangan dong duduk di kuburan, Pak. Itu kuburan rumah untuk apa? Keluarga saudaranya kita. Muliakan dia, ya. Kemudian yang berikutnya, ibu bapak, ini juga yang terkadang terlalaikan, menjadi sunnah Nabi ketika selesai dikuburkan, jangan langsung pergi, tapi apa? Doakan, ya. Jadi pernah Nabi SAW ketika itu menguburin seorang sahabat. Setelah selesai kata Nabi apa? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al fas'alullah at-tatsbit. Katanya minta ampunkan untuk saudara kalian ini. Jadi doa. Setelah rampung, kelar dikuburkan, maka apa? Doa. Doa. Doakan untuk mayat yang sudah dikuburkan tersebut. Mintakan ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dia. Ya Allah, tinggikan derajatnya. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ya. Kemudian kata Nabi, fa innahul an yus'al. Dia sekarang ditanya. Ditanya siapa? Malaikat. Fasallallaha lahu at-tatsbit. Mintakan kekokohan padanya. Ya Allah, kokohkan dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Jadi Bapak Ibu, mayat itu ketika selesai dikuburkan, ya, maka akan datang dua malaikat yang akan, ada malaikat memang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Pertanyaannya gampang, Ibu. Saya bocorin sekarang, Ibu. Bapak, nanti kalau dikuburkan, ya, nanti kalau di kuburan jawab aja ini. Man rabbuk? Siapa roh kamu? Wa ma dinuk? Apa agama kamu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabi kamu? Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah enggak? Saya udah bocorin lagi. Tapi ingat Ibu Bapak, kalau sekarang kita jawab di dunia, anak TK pun bisa. Tapi akan berbeda cerita kalau pertanyaan itu ditanyakan di alam kubur. Udah beda tuh ceritanya. Kalau di dunia lolos semua kita. Siapa roh kamu? Allah. Apa agama kamu? Islam. Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad SAW. Kelar. Tapi yang jadi masalah, malaikatnya nggak tanya sekarang. Malaikatnya tanya di mana? Alam kubur. Dan itu akan sulit.
Kata para ulama, kelancaran seseorang menjawab 3 pertanyaan tersebut di alam kubur itu tergantung kondisi dan keadaan dia selama di dunia. Pengaruh banget. Ya, pengaruh banget. Orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqomah selama hidup di dunia mudah dia jawab. Tapi kalau rajin maksiat, kalau dia orang kafir, kufur kepada Allah, beda lagi. Ya, makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan kokohkan ucapan-ucapan orang yang apa? Beriman kepada Allah. Akan Allah kokohkan selama di dunia wa fil akhirah dan ketika di akhirat. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa ucapan yang kokoh teguh di akhirat ini apa? Fil qabr, di kuburan. Ya. Jadi sekali lagi kepandaian orang menjawab 3 pertanyaan itu di alam kubur tergantung amalan-amalan dia selama di dunia. Ya. Yaqulul mu'min, orang mukmin mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kokoh dia, lancar dia, tegas dia jawab. Agama saya Islam, Rabb saya Allah, Nabi saya Muhammad. Adapun orang-orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan ha la adri sami'tun nas yaqul kadza faqultu. Orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah ketika ditanya 3 pertanyaan ini maka la adri, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Padahal mudahnya minta ampun. La adri fa inni sami'tun nas yaqul kadza wa kadza faqultuhu. Saya cuman pernah dengarkan manusia mengatakan ini dan itu, maka saya pun katakan. Allah beratkan lisannya ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa pastikan keadaan kita pada hari kiamat, tapi kita bisa meraba-raba gimana kondisinya kita pada hari kiamat. Meraba-raba doang. Gimana caranya? Tinggal lihat. Ingin tahu bagaimana nanti kira-kira keadaan kita pada hari kiamat, maka lihat kondisi kita di dunia. Itu kata para ulama. Ingin lihat, ingin meraba-raba keadaan kita pada hari kiamat nanti gimana? Coba lihat keadaan kita pada kehidupan kita di dunia. Kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kalau kita menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, maka insya Allah keadaan kita akan baik-baik saja. Tapi kalau kita banyak lalainya, kalau kita banyak maksiatnya, maka hati-hati ya. Keadaan kita pada hari kiamat akan dihantui dengan kegundahan, kecemasan, ya, kepanikan yang luar biasa. Makanya Allah sebutkan apa? Ya, wala tahzanu, jangan khawatir. Ya, itu tuh siapa itu? Orang istiqomah. Ditenangkan oleh malaikat, wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu bersedih dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya keistiqomahan seseorang di dunia itu sangat-sangat memberikan efek dan pengaruh untuk kehidupan pada hari kiamat. Semoga Allah memberikan keteguhan hati kepada kita semuanya di atas agamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Hah? Atau jangan-jangan takut semua kita ini? Waduh, nggak mau takut nanya. Kita calon-calon jenazah ini semua. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Ibu? Bapak, Ibu? Nggak ada Bu? Bapak? Kita lanjutin Bapak? Hah? Lanjut? Lanjut, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya,
keutamaan memperbanyak jumlah orang yang mensolati jenazah dari kalangan ahlu tauhid. Ahlu tauhid itu artinya orang-orang yang hanya mempersembahkan ibadahnya kepada Allah semata. Itu namanya ahlu tauhid. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ja'alu syai' wahidan. Itu arti kata tauhid itu. Wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu cuma satu doang. Nah, tauhid itu satu, besar. Ya. Kalau menurut istilah syariatnya tauhid itu adalah apa? Ya, pengesaan Allah dalam hal ibadah, dalam hal rububiyah, dan dalam hal nama-nama dan sifatnya. Itulah tauhid namanya itu. Ibadah dia hanya serahkan kepada Allah. Keyakinan dia bahwa yang menciptakan alam semesta dan mengatur Allah. Makanya kita sering baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu maknanya itu. Bapak Ibu kan sering baca kita itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb. Kabarnya Rabb. Penguasa, pengatur, pemilik alam semesta. Satu aja itu. Coba kalau ada dua Tuhan di dunia ini kan mustahil itu. Mustahil. Mungkin Tuhan yang satu pinginnya gini, Tuhan yang lainnya pinginnya gitu. Iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya? Tapi dengan beraturnya alam semesta ini, itu menjadikan pelajaran buat kita bahwa yang ngatur itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu orang-orang tauhid, ahlu tauhid yang nggak mau mereka mempercampur adukan ibadahnya untuk Allah dan kepada selainnya, nggak mau mereka. Nggak mau mereka memasukkan ke dalam hatinya ruang untuk apa? Penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul ibadahnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidup, matiku semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilas tentang makna halut tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim yang dia itu wafat, masuk juga di sini apa? Muslimah. Ada muslim ataukah muslimah yang wafat. Wafat, ya. Fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kemudian ya, ada sekitar 40 orang dari kalangan kaum muslimin. Arba'una rajulan itu penyebutan aghlabiyah. Jadi sholat jenazah itu bukan hanya diperuntukkan bagi laki-laki, boleh perempuan ikut. Ya, kok nggak disebutkan sini? Rojulan usah di sini. Rojulan, rojul artinya laki-laki. Itu dalam istilah fikihnya namanya lil aghlabiyah. Penyebutan secara aghlabnya, kebanyakannya yang ngikutin sholat jenazah itu laki-laki. Makanya Nabi sebutkan rojulan. Tapi kalau ada perempuan yang ingin ikut sholat jenazah, diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Katanya tidaklah seseorang muslim meninggal, lalu ada sekitar 40 orang yang mereka itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sholat. 40 orang ini muslim dan muslimah sholati jenazah tersebut. Lihat faedahnya, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat kepadanya karena mereka itu orang-orang yang ikut mensolati. Jadi kasihan dong
Kalau sampai yang sholatin jenazah itu sedikit doang, lebih banyak di luar yang ngobrol dibandingkan orang yang sholat. Kasihan tuh saudaranya kita. Dia butuh kepada doanya kita. Saudaranya kita itu butuh agar kemudian dia mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat, ya. Jadi di dalam ya di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah yang penting, bagaimana keutamaan dari tauhid itu penting sekali. Makanya Nabi persyaratkan di sini, la yusyrikuna billahi syai'a. Orang-orang yang ikut sholat tersebut 40 orang itu semuanya adalah orang-orang ahlu tauhid, yang dia itu tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dapat syafaat, ya, diberikan syafaat, diberikan keutamaan ini, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita abaikan perkara yang satu ini, sholat, ya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba." Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mensolati jenazahnya 3 shaf, 3 barisan, maka faqad aujaba, dia telah wajib. Artinya apa? Akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Jadi yang paling bagus itu ketika sholat jenazah diperbanyak shafnya, ya. Jangan panjang satu shaf aja. Yang bagusnya apa? Dibuat beberapa shaf, itu bagus, lebih bagus, ya. Dibuat beberapa shaf, ya. Jadi sekali lagi ini perkara yang betul-betul harus kita perhatikan bersama, bahwa ketika kita mensolati jenazah saudaranya kita, berarti kita sudah melaksanakan dan menunaikan hak saudara kita. Kita sudah menjalankan kewajibannya kita. Maka kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Dan diantaranya apa? Kalau dia wafat, kalau dia meninggal, fatsba'hu, ikuti jenazahnya. Itu haknya itu. Nabi sudah katakan fatsba'hu, ya, kalau dia wafat, saudara kamu muslim dan muslimah itu wafat, maka apa? Fatsba'hu, ikuti jenazahnya. Jangan cuman datang ngobrol, giliran sholat pergi, ya. Sholat dong kita di situ, sholatin. Kalau nggak ada keperluan dan urusan kita yang penting, maka apa? Sangat-sangat dianjurkan untuk kita ngikutin dan selesaikan sampai selesai dikuburkan. Itu kan yang bagus, ya. Ya, jadi kalau sudah dikuburkan, kalau dalam prosesi penguburan, ini juga perkara yang perlu kita ingatkan. Jangan ketawa-ketiwi di situ, itu kuburan itu. Ya, kadang dikuburkan Bapak Ibu, bagian asik ngobrol, ketawa-ketiwi. Yang seharusnya seorang muslim dan muslimah lakukan apa? Hening, doakan, lihat pelajaran itu. Itu kuburan loh. Bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Di hari ini kita yang mandiin, di hari ini kita yang sholatin, di hari ini kita yang kafanin, di hari ini kita yang gali kuburannya saudara kita. Besok kita yang disolatin, besok kita yang dikafanin, besok kita lagi yang dimasukkan dalam lubang tersebut. Jadi apa? Harus ngambil pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar hadir, ikut, tapi yang terpenting apa? Ambil pelajaran dari peristiwa yang kita lihat itu. Itu apa itu? Mayat. Bahwa kita semua juga akan mengalami hal yang sama tersebut. Siapkan diri kita semuanya. Siapkan bekalnya kita semua Bapak Ibu sekalian. Bahwa menjadi sebuah hal yang pasti
kita akan wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak. Di dalam apa? Tempat kuburan. Ya, area pemakaman. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Katanya tadi nggak boleh, sebaiknya jangan diinjak. Ya memang itu ada pelarangan dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis juga itu ada mengajarkan sebuah sunnah untuk kita menanggalkan sendalnya kita ketika masuk ke dalam kuburan. Itu sunnah Nabi juga. Tapi kalau dikhawatirkan tempatnya tersebut banyak duri, jangan dicopot sendalnya, pakai. Ya, pakai. Kemudian katanya apakah hukum di sini lewatin kuburan itu nggak boleh injak sampai kepada taraf wajib? Jawabannya iya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tidak diperbolehkan, dosa kalau sampai injak itu. Kecuali, tolong diperhatikan, di dalam Islam itu hukum-hukumnya fleksibel. Ada yang namanya keadaan apa? Darurat. Lagi mana nantinya kalau kondisi kuburannya mepet-mepet semuanya, nggak bisa orang lewat ini. Lagi mana jenazahnya mau kita lewatin kecuali dengan menginjak. Nah, kalau sudah gitu, lain lagi ceritanya itu. Ya, ada banyak penerapan kaidah-kaidah usul yang harus diterapkan. Apa ad-daruratu tubihul mahdzura. Keadaan darurat itu terkadang menjadikan seseorang boleh terjatuh dalam pelanggaran syariat. Sudah mau mati, nggak ada makanan kecuali daging babi, boleh makan daging babi saat itu. Kalau kondisinya apa? Betul-betul mau mati. Ya, dan itu pun makannya sekedar saja. Nggak ada minuman kecuali minuman keras itu. Kalau dia nggak minum mati dia. Boleh diminum, tapi apa? Sekedar untuk melangsungkan kehidupan dia. Jangan minum, enak juga ya. Tambah lagi, ya nggak boleh itu. Ya. Jadi ada aturan-aturan syariat itu, Bapak. Hukum sholat apa? Wajib itu sholat berdiri itu dalam sholat 5 waktu. Tapi kapan gugur kewajibannya? Kalau nggak ada kemampuan, mau dipaksakan, oleng, jatuh, kan lebih konyol lagi ini. Berarti apa? Ada kemudahan syariat. Kalau nggak mampu berdiri sholat wajib, duduk, nggak apa-apa, lari. Jadi kembali ke permasalahan tadi, kalau sekiranya nggak bisa kita lewatin kecuali nginjak, maka injak. Dan Allah kan Maha tahu. Kita nggak berupaya untuk melecehkan saudaranya kita. Ini keadaannya apa? Darurat. Tapi selama ini yang saya lihat, di antara kuburan-kuburan itu ada celah. Ada celah. Ada jalanan besar, ya, ataukah kecil, setapak yang di semen. Nah, itu lalu ini. Kalau mau lewat kepada kuburan saudara, alhamdulillah, ya yang saya lihat ya, nggak tahu di tempat yang lainnya, mungkin beda-beda juga. Itu selalu ada spasi itu. Maka lewat situ, jangan injak, lewat situ. Kecuali memang nggak bisa lagi, kecuali harus injak, yang injak. Ya, wallahu taala. Demikian Bapak. Tinggal lihat kondisinya aja. Tinggal lihat kondisi. Sedapat mungkin jangan sampai nginjak kuburan, apalagi dudukin sambil ngobrol, ketawa ngetiwi. Oh, itu kalau bisa dia bangkit kembali, ngomel dia itu, Pak. Kuburan itu, mobil dia itu kok bisa-bisanya diinjak rumah dia, didudukin. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lainnya Bapak? Ibu? Ya, silakan Ibu dulu. Ibu. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini nih pakai mic dulu Ibu.
disebutkan bahwa barang siapa yang mensolati jenazah biasa maka telah wajib di sini maksudnya masuk surga ya. Iya. Yang masuk surga itu siapa? Oh, masya Allah. Pertanyaan dia bagus. Iya, masya Allah. Kata Nabi SAW, man sholla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Barang siapa yang ketika jenazah tersebut disolati dengan 3 shaf, 3 baris, faqad aujaba, maka sudah wajib. Apa artinya wajib? Wajib masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat. Siapa yang masuk surga di situ? Ya jenazahnya, bukan orang yang ikutin sholat, jenazahnya. Ya, makanya sekali lagi sangat-sangat dianjurkan untuk apa? Takfir al-musallina fi sholatil janazah, memperbanyak orang. Makanya boleh diumumkan di grup-grup WA warga, Bapak, Ibu, ya. Insya Allah kita akan melakukan sholat untuk saudara kita di hari ini jam sekian, biar orang semakin banyak datang, ya. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fiik. Ada lagi Ibu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Iya Ibu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Katanya Ibu, mungkin Bapak-bapak juga pernah ini. Ada kejadian Ibu ini habis sholat, mensolati jenazah. Habis sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dikasihkan amplop. Ya. Boleh nggak terima? Jawabannya jangan diterima. Jangan diterima. Itu saudaranya kita udah kena musibah itu. Kok tambah lagi kita ingin nyusahin. Paham ya? Bahwa sholat jenazah itu adalah kebaikan untuk kita berikan kepada saudaranya kita. Ya, tolak aja. Ibu, makasih Ibu. Itu duit mungkin Ibu lebih butuh. Ibu sedang dalam kondisi musibah. Kalau perlu dibalik Ibu, jangan yang kasihkan amplop ke kita yang kasihkan amplop ke dia. Kita yang bawakan makanan ke dia. Karena mereka, Ibu tahu nggak, orang yang kalau dalam keadaan sedih itu meninggal orang yang dia cintai, makanannya nggak selera, apalagi memasakkan orang lain, ya kan? Jadi apa? Sunnahnya Nabi itu apa? Justru kita ini selaku tetangga yang harus peka, bawakan mereka. Gak sempat itu mereka apa? Masak atau gak sempat mereka? Pikirnya sedih ya. Makanya Nabi kata isna'u ta'aman li ahli Ja'far, buatkan makanan kepada keluarganya Ja'far, karena mereka itu sedang bersedih sekarang, ya. Jadi Ibu, ya, Ustadz kalau saya terima dosa enggak? Ya enggak dosa, enggak dosa. Kalau ditanya hukumnya loh, saya ngomong hukumnya. Kalau saya terima boleh enggak? Boleh. Yang penting jangan sholat jenazah karena amplop. Nah, itu yang salah itu. Ya, kalau diberikan itu hukumnya apa? Hadiah itu. Hadiah. Kalau diterima sah-sah saja. Paham ya? Cuman sekali lagi kita berbicara tentang etika juga. Oh, bisa-bisanya kalau saudaranya kita sedang dapat musibah, kemudian kita mau tambah lagi musibah untuknya. Merepotkan untuknya. Ya, sebaiknya apa? Tolak dengan cara yang baik. Bapak, makasih Ibu, makasih. Itu buat bapaknya. Ya, orang ya. Subhanallah. Jadi jangan. Ya. Barakallahu fiik. Ada yang lain Bapak? Ya, silakan Bapak. Iya.
Iya. Iya. Barakallahu fiik Bapak, sehat selalu Bapak. Jadi dalam Islam itu ada namanya takziyatun, takziyah. Itu perkara yang disyariatkan. Ya, ada orang yang meninggal datang takziah. Gunanya apa? Untuk menghibur keluarga si mayit. Takziah itu namanya. Nggak bisa datang di hari itu, besok datang, boleh. Nggak bisa, waduh, saya masih umroh ini, 3 hari lagi baru tiba, datang. Bu, Pak, sabar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diberikan pengampunan dosa-dosanya, dimasukkan ke surga. Semoga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran atas musibah ini. Itu namanya takziah, ya. Dan itu sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Takziah namanya dalam Islam. Kalau sekiranya Ustadz kita pergi dalam ya acara tersebut, mereka pasang tenda ini misalkan, kita datang, kemudian dihidangin makanan, ya, dihidangin makanan. Sekali lagi yang kita jelaskan, hukum asalnya itu, ya, kita selaku tetangga yang harus peka. Bawakan mereka makanan, minuman, belikan aqua, kan bisa jadi ada keluarga-keluarga dia datang dari daerah itu. Sudah sedih, pikirin lagi ya Allah, udah bantu itu saudaranya kita. Bantu saudaranya kita. Ya, berikan. Kalau sekiranya tuan rumah misalkan sudah terlanjur membuat makanan, misalkan kue-kue, minuman, udah. Kalau memang kita butuh untuk minum saat itu minum, gak haram, ya. Kalau misalkan sudah dihidangkan kue misalkan minuman, yang kalau kita lihat ini kalau nggak diminum juga nanti dia tersinggung, sakit hati atau gimana, udah minum seperlunya. Tapi kalau yang paling bagusnya jangan lakukan itu, usahakan kita yang bawain, ya. Kalau dikasih duit, kalau dikasih makanan, usahakan ditolak aja. Ya, udah buat bapak aja. Bapak yang sedang butuh ini semuanya. Sekali lagi, kalau bisa ngomong, gak apa-apa. Itu kebaikan bapak, ibu, jangan repot-repot. Kami datang di sini untuk melayat, untuk takziah. Ya, jangan repot-repot. Ibu bapak sedang dalam keadaan berduka. Kecuali dia siapkan makanan untuk tamu-tamu yang dari luar, misalkan dari Semarang, Solo, ya silakan. Ya sebagai bentuk pemuliaan ini bagi keluarga yang meninggal, kan nggak mungkin juga dibiarkan keluarganya yang jauh itu nggak makan. Kalau dia siapkan diperbolehkan. Ya, tapi untuk kita yang satu kompleks yang dekat, udah jangan repotin lagi. Kita terapkan sunnah Nabi, mari dong kita yang berbuat baik kepada mereka, itu meringankan penderitaannya mereka. Bayangkan kalau sampai dia sudah tertimpa musibah, kemudian apa? Harus ngutang lagi untuk melayani para tamu-tamu tersebut. Bahwa yang sangat dibutuhkan bagi sang mayat itu apa? Doanya kita yang masih hidup ini. Ya, doanya kita yang masih hidup. Jadi untuk maaf, untuk kita yang sudah tahu hukum ini, sudah kita ringankan penderitaan dan musibah saudaranya kita. Ya, barakallahu fiik wa ta'ala. Ya Ibu, silakan Ibu. Kasihkan mic-nya Ibu. Sehat selalu Ibu RT. Ibu RW atau RT? RW, Masya Allah. Sehat selalu Ibu. Iya Ibu. Kalau di RW biasanya kalau yang kajian itu yang punya rumah tidak berbuat apa-apa, kami yang di kanan. Apa Ibu? Kami warga yang Masya Allah. warga yang punya. Masya Allah, itu jadi RW percontohan. Bukan, ini sudah kebiasaan. Masya Allah. Ya kan malam begitu, jadi yang punya rumah itu dulu manis, apa namanya yang punya kami yang menyediakan makanan.
Masya Allah Ibu, saya baru dengar juga ini Ibu, Masya Allah. Semoga jadi contoh bagi ya RT RW yang lainnya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Yang berperan ini di sini ibu juga RT Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus Ibu. Jadi hanya itu saja Pak. Iya, kebiasaan yang bagus itu yang dilandasi dengan niatan yang bagus, semoga berganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jarang-jarang loh Ibu. Kadang di sebuah perumahan saling cuek, tetangganya meninggal aja nggak tahu dia, kecuali sudah ada nongol apa bendera kuning, nggak tahu dia, ya nggak tahu yang meninggal itu siapa. Ternyata tetangganya dia, 3 rumah dari rumahnya. Saking apa cueknya dia terhadap tetangga. Subhanallah. Kalau apa yang Ibu paparkan itu, Masya Allah, ya dipertahankan. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai amalan kebaikan. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat semuanya bersama keluarga tercinta. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru, itu dari saya pribadi dengan segala keterbatasan. Kekeliruan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.